Muldoko berhasil kudeta Demokrat. Haruskah Mahfud tersingkir? Sambal pedas, pedas betul sambalnya. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Sepak terjang Muldoko merebut Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Medan telah mendapat sorotan banyak pihak. Muldoko bagaimanapun tak bisa dilepaskan dari kubu istana. Posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan telah membuat banyak spekulasi bahwa di balik sepak terjang Muldoko ada komplotan istana. Spekulasi itu tentu saja tak sepenuhnya benar, meski juga tak sepenuhnya salah. Seperti yang disampaikan Refly Harun melalui channel YouTube-nya, Refly Harun menduga bahwa sepak terjang Muldoko dalam rangka memperjuangkan kemungkinan Jokowi 3 periode. Jika memang itu yang menjadi target politik Muldoko, kata Refly, perjalanan masih panjang karena masih harus melampaui jalur konstitusional. Karenanya Refly Harun lebih memilih pada kemungkinan kedua, bahwa ada target politik tertentu di balik sepak terjang Muldoko. Agar istana tak terkena bola panas kebrutalan politik Muldoko, Refly Harun menyarankan Jokowi segera melepaskan jabatan Muldoko sebagai KSP, atau Muldoko memilih mundur dengan sukarela. Pendapat senada juga disampaikan oleh Ade Armando agar Muldoko berhenti dari jabatannya sebagai KSP. Apapun alasannya, kini Kepala Staf Kepresidenan Muldoko telah ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski banyak yang menganggap KLB itu abal-abal, tapi saat ini bola panas sudah berada di tangan pemerintah. Apakah akan mengesahkan atau menolak? Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, jika nanti negara mengesahkan KLB Demokrat di Deli Serdang, maka Muldoko yang dipilih secara aklamasi dalam KLB tersebut berpotensi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Sebab menurutnya Presiden Jokowi butuh dukungan partai. Dalam cuitan akun Twitternya, Natalius Pigai mengatakan, jika KLB disahkan oleh negara, maka Pak Muldoko berpotensi menjadi Menko Polhukam. Mahfud MD tersingkir karena Jokowi sudah 2 periode. Tidak butuh dukungan suara basis masa Mahfud, tapi Jokowi butuh dukungan partai. Pak Muldoko ingin jadi Menko Polhukam, tweet Natalius Pigai melalui akun Twitternya. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD seolah menepis isu keterlibatan pemerintah dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa melarang adanya Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, tetapi juga pemerintah tidak melindungi kongres tersebut. Sekarang dasar penyelesaiannya apa? Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasar Undang-Undang Partai Politik. Yang kedua,
berdasar ADART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Nah, bagi pemerintah ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak. Nanti kita nilai. Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat, jadi kita nggak boleh main-main gitu. Jadi ADART yang sah itu sampai sekarang di Kemenkumham yang diserahkan tahun 2020 itu nanti dasar utamanya. Lalu kalau ada yang mengajukan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubah, forumnya apa, yang hadir di dalam forum itu sah apa tidak, nanti kita semuanya akan nilai. Nah, kemudian saudara, kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB, karena ini masih ada aja orang menuduh itu KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi. Tidak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan. Seperti halnya dulu, saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada 2 dan berkali-kali forum. Bu Mega juga tidak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tapi memang oleh undang-undang tidak boleh. Seperti sekarang undang-undangnya sama berlaku, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Maaf, kemarin di televisi saya menyebut tahun 78. Yang benar tahun 98. Dokumennya jelas. Pemerintah akan menilai keabsahan itu nanti. Itu ya. Kini keduanya, kubu Muldoko dan kubu AHY telah melapor kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kita tunggu saja hasilnya, siapakah yang beruntung, Muldoko atau AHY. Dan haruskah Mahfud MD tersingkir? Sahabat jempol dimanapun Anda berada, salam sejahtera, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas, pedas betul sambalnya.